Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jodoh merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rahasia tanpa seorang pun mengetahui secara pasti. Terkadang ada yang sudah menjalani hubungan lama tiba-tiba kandas karena alasan sepele. Sementara dua orang yang terpisah jauh kemudian menjadi suami istri tanpa diduga sebelumnya. Tingkat kesulitan manusia dalam mendapatkan jodoh berbeda-beda. Ada yang dimudahkan, ada pula yang hingga kini tak kunjung menemukan pasangan hidupnya. Padahal usianya sudah memasuki umur yang matang dan siap menjalani rumah tangga. Jika jodoh adalah urusan Allah, maka tidak kunjung dapat jodoh juga disebabkan karena Allah. Hal ini biasanya terjadi karena dosa yang dilakukan pribadi manusia. Dosa-dosa ini tanpa sadar menutup rezeki mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Berikut ini rangkuman dosa yang dapat menghalangi jodoh. 1. Syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya. Terkadang usaha kita dalam mendapatkan jodoh justru mengarah ke arah syirik yang semakin membuat jodoh menjauh. Misalnya saja menginginkan jodoh dengan datang ke dukun, tukang ramal, atau memakai jimat-jimat atau bacaan menyesatkan. Periksalah bagaimana kualitas kita selama ini dalam menjalankan hubungan dengan Allah. Misalnya sholat yang masih bolong-bolong, atau bermalas-malasan mengerjakan sholat. Tidak heran jika Allah juga membalas hambanya dengan melambatkan jodohnya juga. Maka dari itu, untuk mendapatkan jodoh maka harus memperbaiki hubungan dengan sang pemberi jodoh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru berikhtiar mencari hubungan perjodohan. Janganlah sekali-kali kamu diperdayakan dunia dan diperdayakan para penipu yang mengatasnamakan Allah. Quran Surat Luqman ayat 33. Jika pun mereka didatangkan jodoh, maka biasanya akan dipertemukan dengan mereka yang syirik juga. Bisa saja Anda mendapatkan jodoh, namun justru membuat hidup Anda tidak tentram dan tidak berkah. Pasalnya akan berlaku hukum keseimbangan Allah dalam perjodohan, di mana laki-laki dan perempuan harus memiliki nilai yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik laki-laki berjodoh dengan musyrik perempuan, laki-laki yang berperilaku buruk dengan perempuan yang berperilaku buruk juga. Quran Surat An-Nur ayat 3 dan 26. 2. Jarang sholat dan melalaikan sholat. Sholat merupakan gerbang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah wajib yang harus dijalankan umat Islam tanpa ada alasan untuk meninggalkannya. Jarang sholat artinya Allah juga tidak cepat dalam merespon doa manusia terhadap jodoh. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang sholat namun kerap menunda-nunda hingga masuk waktu akhir. Karena urusan dunia biasanya manusia lupa untuk menunaikan ibadah wajib yang satu ini, sehingga Allah juga tidak akan memprioritaskan mereka yang telah melalaikannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. 3. Berzina. Berzina merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam yang menolak wanita yang bertobat karena telah melakukan dosa zina. Hal ini menandakan bahwa perbuatan zina sangat merusak hubungan manusia dengan Allah, termasuk untuk urusan jodoh. Jujurlah pada diri, apakah Anda pernah melakukan perbuatan tersebut? Jika iya, bersegeralah taubat nasuha karena Allah selalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Karena siapa yang melakukan hal demikian, mereka akan mendapatkan balasan langsung di dunia, salah satunya dijauhkan dari jodohnya. 4. Dosa kepada orang tua. Orang tua merupakan perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Keridhaan mereka akan menjadi ridho Allah, sehingga jika kita melakukan dosa terhadap orang tua, maka Allah akan menutup sumber rezeki kita termasuk urusan jodoh. Perlu diketahui bahwa berkata "ah" saja kepada orang tua sudah membuat Allah marah, apalagi jika melakukan dosa lebih dari itu. Hal ini termasuk dosa besar yang menjauhkan rahmat Allah termasuk jodoh. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. 5. Hubungan silaturahmi yang putus. Bagi Anda yang sulit jodoh, ada baiknya Anda memeriksa hubungan Anda dengan kerabat. Pasalnya salah satu penjauh rahmat adalah putusnya tali silaturahmi antar sesama kerabat. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri Anda di hadapan Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. 6. Bergunjing dan mengadu domba. Ternyata aktivitas yang kerap dilakukan ini menjauhkan manusia dari jodoh. Ya, mengunjing juga mengakibatkan seseorang dijauhkan dari jodohnya. Apalagi jika sudah mengarah kepada adu domba yang berujung pada fitnah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 7. Makan rezeki yang haram. Perkara haram juga dapat menjauhkan jodoh. Jika saat ini masih sulit jodoh, maka periksalah rezeki yang kita makan. Apakah sudah dicari dengan jalan yang halal atau masih haram? Jikapun sudah halal, sudahkah kita menunaikan untuk mengeluarkan zakat? Karena sebenarnya dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. 8. Kikir. Salah satu cara mendapatkan jodoh adalah dengan memperbanyak sedekah. Jadi sebenarnya jika kita tidak bersedekah, maka akan menghambat rahmat Allah yang lain, salah satunya adalah jodoh. Banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang menjemput jodoh dengan sedekah ini. Sahabat yang beriman, itulah 8 penyebab terhalangnya jodoh kita. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap muslim yang berakal pasti mendambakan pernikahan yang bisa menenteramkan hatinya. Salah satu upaya untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup setelah menikah adalah istri yang soleha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un, khairu amata'iha al-mar'atu solihah." Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Imam Tabrani. Menikah memang merupakan tujuan semua manusia. Akan tetapi menikah juga tidak boleh sembarangan dilakukan, sebab akan menentukan masa depan kita. Setiap orang pastinya sangat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan yang dapat membawa ketentraman dalam kehidupannya. Sebagai seorang laki-laki, jika ingin menikahi seorang perempuan, hendaklah mempertimbangkan beberapa hal-hal yang pernah dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa sajakah itu? 1. Ananah. Ananah adalah wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit mencapai sakinah dalam keluarga. Sebab suka mengeluh tidak mendatangkan solusi apapun. Ia justru bisa menguras emosi suami. Sedangkan mengadu sering merusak hubungan baik dengan sesama, baik kerabat maupun sahabat. Apalagi jika yang suka diadukan istri adalah orang tua suami. 2. Mananah. Mananah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Menikahi wanita tipe ini membuat seorang laki-laki terhambat menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Jika ia berbeda pendapat dengan istrinya, sang istri mengungkit kebaikan dan jasanya. Apalagi jika secara ekonomi sang suami lebih rendah dari istrinya. Selain itu, mengungkit kebaikan berbahaya bagi kehidupan akhirat keluarga. Setiap keluarga muslim pasti menginginkan bisa masuk surga bersama-sama. Namun perilaku mengungkit kebaikan mengancam terhapusnya pahala kebaikan tersebut. Jika pahala-pahala kebaikan terhapus, lalu apa bekal untuk masuk surga?
3. Hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang di masa lalu. Jika ia janda, ia membangga-banggakan mantan suaminya. Jika ia tidak atau belum pernah menikah sebelumnya, mungkin ia membangga-banggakan ayahnya dan membandingkannya dengan suaminya. Atau mungkin membangga-banggakan saudaranya atau temannya di hadapan suami. Lebih parah lagi, kalau ternyata ia pernah pacaran sebelum menikah dan membangga-banggakan pacarannya di hadapan suami. 4. Hadakoh. Hadakoh adalah wanita yang keinginan belanjanya besar, mudah tertarik suatu barang atau produk, dan suka meminta suami membelikannya. Pendek kata, boros dan konsumtif. Jika wanita-wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, mungkin wanita tipe ini menguras kantong suami. Meskipun suaminya orang yang kaya, boros tetap tidak baik dan tidak disukai agama. Apalagi jika suaminya pas-pasan atau miskin. Betapa banyak suami yang akhirnya terperosok ke jalan haram gara-gara permintaan istri yang berlebihan. 5. Barokoh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 2 makna al-barokoh. Pertama, ia adalah tipe wanita yang suka berhias sepanjang hari, meskipun demi tampil menawan di hadapan suami. Berhias sepanjang hari termasuk sikap berlebihan. Berlebihan dalam belanja kosmetik dan berlebihan dalam pemanfaatan waktu yang mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya, apalagi jika niatnya bukan untuk suami. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung dirinya sendiri. Dengan kata lain, ia tipe penyedih. Bagaimana keluarga bisa sakinah mawaddah warohmah kalau sang istri suka berbuat demikian? 6. Asyadakoh. Asyadakoh adalah tipe wanita yang suka nyinyir dan banyak bicara. Hampir setiap hal dikomentari dan komentarnya bukanlah komentar yang bermanfaat. Ada hal yang wajar saja dikomentari negatif apalagi jika ada kesalahan. Menikah dengan wanita tipe ini sulit bagi suami menemukan kedamaian karena semua sikapnya akan menjadi sasaran komentar nyinyir sang istri. Sahabat yang beriman, itulah 6 hal nasihat Imam Al-Ghazali terhadap laki-laki sebelum menikahi perempuan. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.